Ayo. Oke, kita dari Joy Series Team Kru, guys. Kru ya. Kita dari kru Joy Series dan ya di kesempatan kali ini kita mengadakan sesi tanya jawab podcast sebetulnya. Jadi kita nanti akan mengupas tuntas perjalanan Joy Series di sini. Tempatnya seadanya di warung ibu tadi, siapa tadi saya lupa. Yola. Jadi ada sponsor lalu lalang juga nggak masalah. Ya, itu tantangan kalau kita syuting di outdoor. Ini ada mobil Tanpa lewat. persiapan, tanpa terus pokoknya hanya komunikasi, ketemu sudah. Oke, bagaimana Bang Rizat? Bang Rizat. Dan Rizat. Iya, dan Oke, Rizat. gini. Kita perkenalan dulu ya. Oke. Saya anak buah. Ya, dan saya komandan buah. Jadi saya dulu pas sama dulu yang tanya ini. Saya dulu aja ya. Sama dulu aja. Nah, oke. Saya tanya dulu. Untuk komandan buah ini. Ya gimana? Bosnya ini kita jelaskan Anak bos buah. dulu ya. Jadi dan ada sini komandan buah, saya anak buah dan bosnya itu Joy Series, siapa yang mengelola? Kita berdua yang mengelola. Iya. Jadi kita berdua bosnya di sini. Jadi personel Joy Series sendiri itu ada dua, saya anak buah dan komandan buah. Oke, saya tanya dulu. Pertama kali bisa tercipta Joy Series itu gimana ceritanya itu? Komandan buah. Iya. Kita takon dewi, jawab dewi akhirnya. Ngerti potong. Enggak apa-apa loh, seperti ini. Iya. Kita nyantai, kita enggak terbatas materi Iya. soalnya. Sebenarnya ini pernah dibahas di wayang Joy Series ya. Jadi dulu itu sekitar berapa tahun dan ya? Berapa tahun yang lalu itu? 2 tahun yang lalu. Jadi Lebih lah 3 tahunan ya. 3 tahun. Saya punya inisiatif untuk bikin animasi, cuma ternyata saya sendiri itu lemah dalam bikin naskah cerita. Dan target kita waktu itu untuk animasi anak-anak. Dan Ada sponsor lewat. Oke, lanjut. Apa ya? Enggak apa-apa. Halang aja deh. Yes, kayak gitu. Akhirnya ketemu anak buah, dan akhirnya anak buah dan komandan buah ini sepakat kita bikin nama Joy Series. Terus ya ceritanya saya menyerahkan pada anak buah. Juga desain-desain karakternya itu semua dari sini, sampai lagu, opening, ending yang mengerjakan itu anak buah. Nah, komandan buah ngapain? Ahli animasi dah. Animasi lebih rumit dari kelihatannya. Pakai PowerPoint lagi. Aku nggak nyangka loh kalau PowerPoint itu serumit itu kalau buat animasi. Oke, saya tambahi ya. Iya. Ya kita kan nggak formal seperti di channel sebelah. BTW aku di banned lah dari grup sebelah gara-gara ya Gara-gara ampas. kasus lol. Jadi Joy Series sendiri itu sebetulnya pertama kali itu ceritanya anak komandan buah datang ke rumah, kita bikin cerita tentang anak-anak pertama kali itu. Terus anak-anak setelah itu kita menilai kalau kita menyerang anak-anak kok kayaknya nggak seru ya, mending di seluruh kalangan saja. Seperti itu akhirnya kita memutuskan untuk membuat pertama dulu mau apa ya namanya, tahu ladan ya. Tauladan bener. Tahu ladan, terus habis itu jadi tahu ladan itu jadi tahu diri, nama studionya. Jadi akhirnya kita sepakat untuk Memakai dijadikan nama studio kita. walaupun kita belum punya studio. Jadi akhirnya Tahu Diri Studio memiliki karya Joy Series ini. Dan terus akhirnya pertama itu dulu muncul karakter-karakter Joy, nama Joy, terus nama Tama, nama Sekar, Galuh, terus Suci, Meme apa? Kok Meme? Mailin ya? Melin. Mailin. Terus akhirnya diganti semua.
Jadi ya beberapa tetap, tapi beberapa kita pindah format aja sebenarnya dari dari yang anak-anak menjadi seluruh kalangan ya. iya, nanti tetap ada karakter anak-anak, kemudian karakter dewasa ada sampai karakter kakek nenek. Nah, dan ceritanya nanti lebih ke cerita tentang kehidupan sehari-hari sih, rakyat, mungkin kalau kesah rakyat kecil, terus terus apa, kita nggak menyinggung, cerita besar itu tidak akan menyinggung mengenai politik satu, terus unsur sara tidak di sini. Intinya unsur-unsur yang sensitif lah, kita akan menghindari Dari itu karena kita kan kita murni entertain ya. hiburan. Jadi kalaupun mungkin ada 1-2 kata yang mungkin menyinggung itu, kita mohon maaf sebelumnya karena kita tidak ada unsur ke situ soalnya. Jadi kita netral saja karena semuanya kan sama, kita semua sama. Jadi ya seperti itu. Nah, ada yang ditanyakan Dan? Prospek. Oh ya, saya tanya lagi. Untuk prospek ke depan J-Series gimana Dan? Ini kan kita udah bikin kaos nih. Iya. Oh iya. Sekalian ini J-Series dong. promosi ya. Ada yang mau? Wah, silahkan hubungi kita. Lewat IG bisa, lewat YouTube bisa, Lewat email bisa. lewat email Emailnya juga di bisa. sini. tahudiriofficial@gmail.com. Ya gitu. Nanti pemesanan bisa hubungi kami. Kalau mau keren kaosnya, enak loh dipakai. Ya bukan kita promosi tapi memang beneran nyaman dipakai. Iya. Oke. Kita ngasih ini dan tadi tanyanya apa prospek? Nah, proses ke depan kok apa ini kita? Kalau prospek ya sementara kita harus dikenal dulu lah sementara. Nah, dulu ya. Harus dikenal dulu baru nanti kita mulailah mengenalkan yang lain. Dalam arti kan nanti ya kita bikin merchandise atau semacam itu. Oh iya, mantap itu. Kita ini tidak ada apa ya? Produser. Murni itu dari kita murni itu semuanya kita berdua ini. Kita berdua. Dengan budget yang minim tapi menghasilkan sesuatu yang maksimal. Dalam memaksimalkan apa yang kita punya sekarang lah. Ya kita udah berusaha sebetulnya Dan ya. Udah berusaha cari sponsor, cari dukungan ke sana kemari, ke beruang-beruang. Ternyata kekuatan itu memang dari diri kita sendiri. Ya sudah lah, kalau memang nggak ada yang belum ada yang support, oke lah untuk sekarang, mungkin nanti pasti ada. Makanya untuk teman-teman mohon supportnya. Semoga J-Series bisa lebih maju lah, bisa menghibur kita semua dan terus berlanjut. Ini oh iya, kaos ini bikinan Klaten punya ya, asli Kediri. Mas Galur, terima kasih. Terima kasih Mas Galur. Dan apa lagi Dan? Dan Kita nyampe. oh iya Dan sampean gimana itu kok bisa bikin cerita, padahal ceritanya kan kesanku kalau menangkapnya itu mengalir ya, itu sampean ngambil referensi dari mana, terus kapan juga bikin kata-kata kayak kata-kata apa Mutiara itu kan aset kita, itu aset yang penting bisa untuk diterapkan di produk-produk nanti. Kalau saya sendiri sih sebetulnya mengambil ide cerita itu dari kehidupan sehari-hari sih. Saya kan kita J-Series kan hidup di kampung Dan ya. Jadi masalah-masalah di kampung kan sepele tapi itu kalau diceritakan itu lucu akhirnya. Walaupun ketika kita kena masalah itu ya kita sendiri pasti mikir, tapi ketika itu dibuat cerita pasti lucu ceritanya. Mungkin kayak sendal putus, mungkin kayak gas habis, itu kan masalah semua sebetulnya. Galon habis dan segala listrik mati belum bayar, nah itu kan sebetulnya masalah semua. Mumet sini kalau dipikir. Berarti itu kita tuh nyari masalah sebenarnya. itu ya nggak usah dicari sebetulnya masalah, karena masalah datang sendiri. Pasti kebagian. Masalah itu datang sendiri guys, nggak usah dicari. Orang yang kita tuh bisa mencintai masalah itu enggak. Masalah itu diselesaikan guys, bukan disesuaikan. Oh disesuaikan. Diselesaikan. Diselesaikan. Kalau kita kena banjir,
ya harus diselesaikan dong banjirnya itu biar surut gimana, nggak disesuaikan kita hidup di tengah-tengah banjir Pak. Ya, salah itu. sangat dari kampung mengapung lah. Heeh. Kayak di luar negeri ya di Italia. Oh ya, saya tak tanya ini Dan, sebenarnya genre yang tepat untuk animasi kita itu apa sih? Menciptakan genre sendiri ya gimana? Kan banyak tuh, ada romance, ada slice of life, fantasi, macam-macam Ya itu semua masuk kayak dan gitu ya. Oh iya, jangan spoiler ya. itu bakal semua cerita masuk Iya. di situ, romance masuk, humor masuk, Supernatural juga. supernatural juga. Terus berarti ada karakter OP dong nanti. ada lah Wah, spoiler toh. ada karakter model One Punch Man sama Jojo Bizarre. Jadi ya seperti itu. Kalau untuk membuat kata-kata mutiara dan itu sebetulnya saya sendiri kan sebetulnya suka menulis dan menggambar. Saya bukan orang sastra. Saya dulu sekolah IT, tapi saya tidak tertarik sebelum di dunia IT itu, karena itu bagian komandan. Itu awalnya kok pada orang IT nih sih. Cuma Saya- orang IT sing Bleset dari IT-nya. keluar dari jalur IT. Itu seperti itu. Kalau sampean nanya aku coding nggak tahu aku. Tapi kalau masalah animasi PowerPoint, wah, jas lah. Saya sampai gini-gini. Slide gitu ya. Transisi slide. Itu kesibukan apa? Dan maksudnya yang dikerjakan ini masih sampai mana ini? Ini aku lagi ngerjakan opening. Jadi kita kan sudah punya ini gitu. Lagu opening sama ending ya. Iya. Tinggal bikin videonya, nanti setelah itu baru ending baru ke cerita. Episode 1. Kita bikin stoknya dulu lah. Bikin spotnya dulu. Ini sudah jadi background, udah jadi beberapa spoiler sama OVA, bahkan kita sudah bikin OVA sebelum episode 1 rilis. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman mau mendukung kami mungkin berupa materi Donasi lah. ya. Nanti teman-teman bisa kita masukkan ke kredit. Ke kredit title kita. Kita nggak minta secara gratis loh. Kita tetap mutualisme. Tuh. Yang mau endorse. Karyanya guru ngono. Kita udah dikenal belum no? Iya. Apa? Dengan adanya podcast ini nanti Semoga ini kita bisa terkenal. ini kita ninggal jejak dulu. Harapannya saya selalu dengan si komik Jeger ya. Terima kasih komik Jeger ya. Mas Jeger. Mas Jeger itu pernah bilang apa Dan? Ya hanya pernah lah. Apa orang-orang yang mau sukses itu selalu seperti ini, Mas Teh. Dulu waktu itu ada sedikit komunikasi antara saya dengan Mas Jeger atau Jeger itu, saya lupa ya. Bacanya gimana saya nggak ngerti. Itu orang Bandung, komik Jeger Dari kota komik. dari kota komik. Itu bilang mau gabung kan. Ya nanti saya bilang kalau mau gabung oke lah, tapi tunggu kita dikenal dulu minimal lah. Kalau kita nanti sudah dikenal, pasti kita rekrut orang-orang baru lagi lah. Kalau ini kan sementara kita masih berdua. Saling membudidaya lah. Jadi nanti kan enak gitu. Terima kasih juga untuk siapa lagi Mas? Banyak sekali sebetulnya. Banyak sekali ya. Ada Edwin juga, ada Bona. Itu nanti yang bakal jadi salah satu driver kita. Satria juga terima kasih sudah bersedia kemarin. Mas Ken. Wah Mas Ken itu Dan kan Sanada. Yang belum tahu Mas Ken, langsung aja ke channelnya Sanada Blood. Nanti channelnya ditulis di sini. Iya. Sanada Blood. Itu lagunya enak-enak, instrumen ciptaan sendiri itu. Indie ya Dan ya. Mas terus buat Mas Bace dan Basito. Dan Basito. Tidak keren, itu salah satu inspirator saya. Soalnya lagu-lagunya itu liriknya sangat enak gitu didengar, terus memotivasi seseorang. Menurut saya dengarkan aja di Dan Basito. Yang terakhir kemarin tuh lagunya apa Dan? Yang dari Bungkam. Nah di situ. Di saat-saat pandemi seperti ini, lagu Bungkam ini
sesuai lah dengan situasi sekarang saat ini ya. Ya sedikit banyak ada yang sudah tertolong walaupun dari lirik lagu itu. Liriknya sangat dalam. Saya kan berharapnya di seri juga seperti itu, Mas. Itu ya, Mas. Jadi Kita juga berharap ya. saya nggak gitu, jadi saya bisa memotivasi orang lain gitu. Tapi ya kita tetap butuh dukungan, soalnya semakin kita punya media, pasti media untuk mengerjakan itu semakin canggih kan kita lebih cepat juga. Cuman kesannya pasti apa juga lah, ya kan? Iya. Iya. Kalau orang terbentur alat juga kita. Kita ini benar-benar merangkak gitu kan Dan, sebenarnya. Yang itu yang seperti yang dibilang Mas kapan hari itu ketemu. Ya orangnya bilang gini, kok bisa sih bikin ini? Laptopnya tak buka, ini loh Mas. Bisa aja FPS nya 5, 6, 15 itu wis mentok. Bayangkan. Untuk ngedit saja saya harus membayangkan hasilnya nanti seperti itu. Jadi saya melihat di editor itu tidak sesuai dengan apa yang saya lihat. Maksudnya hasil akhirnya itu cuma ada di bayangan saya. Sementara itu karena kita keterbatasan alat ya namanya. Mau cerita apa lagi deh? Waktunya masih lama. Masih lama ini loh sih kita. Yang pasti kita nggak terikat materi tertentu sih. Kita ngobrol-ngobrol mengenai series ini untuk kedepannya. Ya kami berharap dapat dukungan, donasi juga. Ya, bukan kita mengemis, tapi kita mutualisme sebetulnya. Jadi kita tidak memintanya secara gratis. Nanti kita pasti sertakan nama pendonasi itu di kredit title animasi. Atau mungkin nanti kita sudah punya nanti bisa kita kasihkan sebagai penghargaan kita, apresiasi kita kepada para pendonasi. Gitu. Soalnya kita hidup di kota kecil. Iya, itu kota kecil ya, anak daerah ya, anak daerah. Berangkat dari nol, tentu yang lirik kan masih belum ada. Oh iya, Mas Ucup. Oh iya, Selesai berpamitan. Kenapa Mas Ucup? halo Mas Ucup. Kenapa kok berpamitan? Baru mulai kok berpamitan. Tetap semangat Mas Ucup. Tetap semangat. Buat kalau nggak bisa ngerjakan sendiri, cari teman. Betul. Minimal Saling menyemangati. dua orang lah. Kalaupun dia tidak bisa membantu, setidaknya memberikan support lah. Iya. Walaupun supportnya nanti bisa bikin Anda geram juga. Karena dia nggak ngapa-ngapain, Kita cuma kasih tetap support. mendukung karya si Ucup. Kartun si Ucup itu bagus itu. Kartun ini Budi juga keren dan ya. Nah, kartun ini Budi keren. Keren juga itu. Apalagi dan sebenarnya banyak sekali karya-karya keren yang muncul di sosmed. Animasi ya. Mungkin cuma berapa detik gitu, nggak lama-lama. Betul. Tapi detail sekali. Dan sebenarnya kalau dibuat panjang sangat berpotensi. Sebetulnya anak-anak negeri ini itu banyak yang kreatif ya. Pokoknya kita nggak nyinggung Bayan dan karena ada kan kemarin itu di media komentarnya itu. Nah itu loh. Kita membatasi komentar-komentar seperti itu. Banyak yang kreatif tapi kadang itu disalahgunakan gitu. Jadi kalau kita mah lempeng-lempeng aja ya dan ya nggak mau. Ya, kita jangan sampai lah seperti itu. Ya apa mana dah? Lagu. Lagu. Saat ini kita sudah punya berapa lagu deh? Wah hasilnya. Nah, cuma oh ya teman-teman Joseris kalau ada yang tahu tentang perlindungan lagu, perlu nggak sih kita? Ya terus juga perlindungan cipta kita kan sebenarnya perlu nanti, tapi kan sambil proses nih. Kalau aku mengamati ya,
nanti pasti ada lah. Itu ya, ya sudah. Aku sudah jadi berapa ya? Opening, sederhana, terus salah cinta, terus mengarani, terus apa itu terakhir mimpi tanpa Lagu batas. tema J-Series sebenarnya ada, Lagu J-Series sendiri ada 5 lagu kitabnya cuma nggak semuanya itu sudah di di Aransemen. yang sudah di aransemen 2 masih 2. ya. Sederhana sama mimpi Sederhana tanpa sama batas. Mimpi Tanpa Batas. Yang 4 ini saya yang bikin, yang 1 ini yang bikin bapak saya. Sehat selalu Pak, seger waras panjang umur. Suker waras panjang umur Pak nggih. Pak Sugeng Rikanto namanya Pak. Ya, Pak Sugeng Rahayu. ya. Itulah. Jadi kita ya seperti ini. Kalau kita meet up itu saya dan komandan buah ini kalau meet up itu nggak pernah di tempat sing studio. Enggak Nah, emang kita punya studio Pak. ya, makanya ketemu di gini tempat-tempat seperti ini. Seperti ini kadang di rumah saya, kadang di mana gitu. Ya sudah, terus kita bahas gimana nih, segini gini. Kemarin aja kita bikin OVA itu berapa hari Bang? Itu kalau Ada alat yang lewat. nah, kita bikin OVA itu berapa hari? Semalam ya? Semalam. Jadi Semalam. itu sebenarnya sudah 1 bulan yang lalu, dan Trisat ini ngirim file audio percakapan itu mau saya proses tapi asetnya belum lengkap. Ini asetnya sudah tersedia, jadilah OVA. OVA itu tetap wah kerjanya komandan gua itu keren. Ini kurang apa sih Dan? Sudah komplit ya? Untuk opening Komplit ya? ini masuk blognya mari mana stretching kayak olahraga ya, stretching. Enggak sih, tinggal detail animasinya aja. Karakter sudah tak tempatkan sini sesuai dengan storyboard. Nah, storyboard. Ini guys nggak apa sih, Nggak apa. jadi gini Dan, ada 2 panel storyboard yang saya bikin itu aku gini, Bingung. ini bukannya bingung tapi ini berat gak sih? Awan itu Oh terlalu berat itu ya? bukan, aku menyediakan awannya itu loh, nggak sedangkan di situ apa ya, Apa nggak mau? ya, tapi ini sedang tak racik. Bentar. Yang penting ya, yang penting utamanya kan jalan. Untuk yang scene ada awan buka itu terus terang aku sih agak kesulitan. Oh gitu ya? Kalau misalkan gambar aja. Nah akhirnya aku bikin alternatif Dan. Alternatif itu si podang itu muncul dari pintu gerbang Among Tani. Oke lah. Dari Among Tani terus busuk lewat sela-sela bambu lewatnya gitu. Oh gitu. Akhirnya tak model kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Kan itu cuma aku bikin spoilernya. Apa itu storyboardnya kan cuma kisi-kisi. Nanti kan kalau misalkan ada perkembangan lagi kan Tetap keren. ketika di praktiknya nggak sepenuhnya ikut storyboard kan nggak apa-apa kan Nggak apa-apa. kondisional kan? Kondisional. Kecuali kalau sudah aku memang bener-bener mumpuni kan. Iya. Ya, mohon dimaklumi ya guys. Soalnya kita alatnya terbatas. Sebenarnya kalau dibikin awan gepeng ya bisa sih. Cuma yang jadi kendala itu awannya kan nanti menghilang secara perlahan. Itu nggak bisa. Oh, gitu. Sementara ini nggak bisa. Sementara ini masih belum bisa ya. Nggak apa-apa. Bebas kan? Soalnya teknologinya mesin render yang tak pakai ini belum sampai ke situ gitu. Baru tahu kan PowerPoint ada rendernya. Ya, mesin rendernya itu namanya Eevee. Tahu kalau di Pokemon itu ada karakter Eevee. Eevee. Itu perubahan yang paling banyak itu. Dia bisa berevolusi paling banyak itu Eevee itu. Dan habis ini PowerPoint ini muncul namanya Cycle X. Render foto realistik dalam hitungan detik. Ya karena kayaknya ini warungnya udah mulai rame ya. Tutup aja. Kita tutup dulu ya. Sampai jumpa di kesempatan lain. Tanpa mengurangi rasa hormat, kita pamitan dulu dan ya.
Rayu. Ya. Oke guys, ini ada yang kelupaan. Tadi belum nyebut namanya Kamlat Bumi GJJ. Iya, Nah, Kamlat Bumi YouTube-nya di sini ya. Itu orangnya sangat-sangat berpengaruh di di sini karena kita berdua pernah Sering dimarahi. orang yang sukanya marah-marahin kita ya. Marah-marah dalam arti Dalam arti membangun. membangun. Bukan hanya sekedar mau marah-marah, enggak. Jadi wah, dia panutan yang keren habis. Nah, jadi channelnya ada di sini. Oke, silahkan subscribe. Itu aja dan ya. Kita nyebut subscribe sensor ya? Oh iya, gue dipotong. Kan lagi gak dipotong. Gak usah dipotong, sensor kita ya wes. Besar dit. Apa bu, lalek no ya guys, kayak mau ngomong subscribe kali aku. Oke. Oke, Apalagi dan yang belum disebut tadi? Apa? jangan meh. Meh. Hampir saja guys. Hampir saja. Kita tadi order nggak bisa leluasa ini soalnya banyak kendaraan lalu lalang serta kita masih belum ada mental squad aja untuk tampil di depan umum. Makanya tadi itu kita anggap sebagai latihan. Latihan live streaming. Sementara kalau di sini kan kita kedap manusia di sini. Hanya kita berdua. Kita bebas berekspresi. Kita bebas berekspresi di sini. Oke. Pemenang. Ini nambah durasi lah kita. Iya, nambah durasi. Bendo. Jangan di skip ya teman-teman. Jangan di skip. Tonton sampai selesai. Ini bermanfaat sekali untuk kita semua. Apa manfaatnya? Manfaatnya kalian bakal kenal J Series dan tahu caranya mendapatkan J Series kostum. Padahal yang bayar. Iyalah. Ya gratisan guys. Ada lah golek-golek. Ngerangkap. Kita masih bayi guys, masih belajar merangkak, nanti Sama. berdiri terus jalan, lari. Untuk baru itu, lompat. ayo berteman dengan Joy. J Series, J gini ya, oh ini gini. Iya. Nah, itu Linkin Park namanya. Ojo guys. Sebut Linkin ya. Park. Hah, Apanya itu kan? Iki suwi ya dan opening kira-kira gawenya bikinnya lama ya? Enggak. Cepet ya? Ya, sampean cuma metu ya. Enggak, santai saja. Oke. Free orangnya. Kita orang bebas. Iya. Ya itu intinya. Untuk bisa membuat karya kita harus membebaskan Diri kita diri kita sendiri. dari belenggu mulut jahanam. Kasih komentar, kasih support yang bersifat membangun guys. Iya. Kita orangnya open kok. Ya, kita Oke. terbuka. Oh iya, jangan lupa ya follow Instagram J Series di Instagram terdekat, YouTube-nya, subscribe di J Series AG. Kenapa AG? Karena AG. kita tinggal di AG. Plat nomor kendaraan di sini AG. Makanya kita biar gampang pakai AG saja lah, walaupun ya seperti itulah. Follow Instagramnya dan Aris. Dan Riz Art 11. Ya, Aris Art 11. Oke. Jadi ini teman-teman pada penasaran ya bosnya siapa? Oke, tak kasih tahu dulu sebentar. Untuk Instagram saya yang pegang. J Series Instagram J Series itu saya yang pegang. Jadi komen-komen segala macam itu saya yang pegang. Tapi kalau YouTube, Facebook, Twitter. terus TikTok, apa lagi dan? Ya berdua sebenarnya, cuma lebih dominan yang mana? Dan Aris yang itu. Pokoknya yang banyak dan Aris. Kalau saya mah sisa-sisa aja. Gitulah. Kalau kalian tanya WhatsAppnya J Series belum punya guys. Betul. Oke, Soalnya kita apa masih kurang. apa kita tutup aja ya? Ini kan masih termasuk sisipan ya. Oh, sisipan tuh. Kok gak enak sampai video selanjutnya kendaraan bahan dong kita. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Ayo buat ini jadi menarik. Nah, kalau konten ini menarik, sebarkan ke teman-teman, kasih like dan jangan lupa kasih komentar yang membangun. Oke. Sampai jumpa. Rayu. Ayo.